Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Rismawati, NPM 1850362. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama. Materi yang pertama adalah mengenai pengertian kamus. Kamus merupakan tempat penyimpanan pengalaman-pengalaman manusia yang telah diberi nama dan merupakan sarana penting bagi pengajaran kosakata. Kamus memberikan informasi mengenai makna kata, ejaannya, dan ucapannya. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang ragam kamus. Menurut Malkiel, kamus dapat diklasifikasikan berdasarkan 3. Yang pertama menurut jajaran atau barisannya. Yang kedua yaitu menurut perspektifnya. Yang ketiga yaitu menurut penyajiannya. Lalu selanjutnya masuk ke jenis-jenis kamus. Yang pertama terdapat kamus ensiklopedik atau kamus ensiklopedi. Merupakan kamus yang paling besar dan memusatkan perhatian pada kesatuan-kesatuan kata. Contohnya di Indonesia yang paling terbesar adalah Ensiklopedia Indonesia yang terdapat 7 jilid. Yang kedua itu terdapat kamus diakronik, yaitu merupakan kamus yang memusatkan perhatian pada sejarah dengan perkembangan kata-kata atau kesatuan-kesatuan leksikal, baik yang berkaitan dengan bentuk atau makna. Kamus diakronik ini dapat dibedakan lagi atas kamus historis dan kamus etimologis. Yang ketiga terdapat kamus historis, yaitu merupakan kamus yang memusatkan perhatian pada perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam bentuk maupun makna suatu kesatuan leksikal dalam jangka waktu sejarah. Yang keempat terdapat kamus etimologis, yaitu merupakan kamus yang memusatkan perhatian pada asal-usul kata-kata, atau kamus etimologis juga dapat dikatakan menggarap prasejarah kata-kata. Yang kelima terdapat kamus sinkronik, yaitu merupakan kamus yang menggarap persediaan leksikal suatu bahasa pada suatu masa tertentu atau pada satu tahap perkembangannya. Yang keenam itu terdapat kamus umum, yaitu merupakan kamus yang berisi segala kata dalam suatu bahasa beserta maknanya. Contohnya seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Purwadarmaminta. Yang ketujuh terdapat kamus khusus, yaitu merupakan kamus yang garapan atau cakupannya itu terbatas pada suatu bidang tertentu saja, contohnya seperti kamus linguistik, kamus ekonomi, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan terdapat kamus kata-kata asing, yaitu semacam kamus khusus yang menangani kata-kata pinjaman atau kata pungut yang berasal dari bahasa asing. Kesembilan itu terdapat kamus singkatan, atau merupakan kamus khusus yang memusatkan perhatian pada kata-kata teleskopis, akronim, dan singkatan-singkatan yang lazim dipakai dalam suatu bahasa. Yang ke-10 terdapat kamus ideologis atau merupakan kamus sinonim, yaitu kamus terbatas yang memusatkan perhatian dan pada padanan kata yang sama atau hampir sama maknanya. Kamus ini juga mencakup antonim, walaupun kita kenal juga ada kamus khusus berupa kamus antonim. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Raka Siwi Darmawan, NPM 1850364. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai ragam kamus. Yang pertama yakni kamus sistematis. Nah, kamus sistematis memusatkan perhatian pada kata-kata yang berhubungan secara semantis dalam kelompok-kelompok yang berdasarkan bidang-bidang onomasiologis. Onomasiologis menurut Wikipedia adalah ilmu yang menyelidiki mengenai hubungan semantis antara lambang bahasa dan hal-hal yang diartikannya. Kembali kepada pengertian kamus sistematis. Kamus sistematis mengacu berdasarkan pada struktur-struktur nasional atau struktur-struktur gagasan pikiran. Contoh, The Thesaurus of English Words and Phrases karya Roget. Nah, selanjutnya kamus deskriptif standar digolongkan sebagai kamus deskriptif bahasa nasional baku seperti yang dipakai pada batas waktu saat kamus itu disusun dan diharapkan akan dipakai untuk beberapa lama setelah penerbitan kamus tersebut. Kamus ini memberikan bahasa yang dipakai oleh pengarang masa kini. Jadi, kamus deskriptif standar ini memiliki batas waktu tertentu dan berapa lama kamus tersebut berlaku untuk dibaca dan diketahui umum. Tentu sedikit berbeda dengan kamus deskriptif keseluruhan karena memberikan jauh lebih banyak daripada bahasa nasional standar seperti yang dipakai pada masa
penyusunan kamus itu. Kamus ini tidak menggarap atau memperhatikan pemakaian kata-kata masa depan. Kamus deskriptif keseluruhan dipakai para pemakai yang ingin mendapatkan informasi mengenai kata-kata yang tidak mereka pahami pada saat membaca atau mendengarkan suatu naskah. Nah, di sini tentu teman-teman tidak asing dengan kamus deskriptif ini karena dari salah satu contohnya kawan-kawan bisa mengetahui dalam buku seperti novel, biografi dan yang lainnya jika ada kata yang tidak dipahami seperti bahasa daerah misalnya. Dalam isi tulisan biasanya diterjemahkan kembali oleh editor di halaman paling bawah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Materi yang selanjutnya mengenai kamus eka bahasa atau monolingual adalah kamus yang menyajikan satu bahasa saja. Contohnya KBBI. Selanjutnya kamus dwi bahasa atau kamus bilingual adalah kamus yang menyajikan dua bahasa. Maksud utama kamus ini adalah untuk penerjemahan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain, atau dalam penyajian teks dalam bahasa yang bukan merupakan bahasa asli sang pemakai atau keduanya bukan bahasa aslinya. Sebagai contoh, di sini bisa dilihat dari kamus bahasa Inggris yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Selanjutnya kamus aneka bahasa atau kamus multilingual adalah kamus yang menyajikan lebih dari dua bahasa. Misalnya kamus 3 atau 4 bahasa. Nah, saya pribadi mengetahui kamus aneka bahasa ini di kamus bahasa daerah yang biasanya isinya berisi dengan bahasa Jawa kuna, Kawi, dan Sanskrit yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya kamus ini dibagi dengan batasan-batasan tertentu sesuai dengan kata juga isi terjemahan dalam kamus. Seperti kamus besar atau thesaurus adalah kamus yang memuat lebih dari 200.000 kata kepala atau entry. Kamus sedang 40.000 kata kepala atau entry. Kamus kecil tidak kurang dari 10.000 kata kepala atau entry. Materi selanjutnya yaitu entry atau kata kepala. Ada beberapa hal yang harus diketahui atau dikuasai oleh kawan-kawan semua mengenai pengertian dalam kamus. Antara lain, yang ke-1, semua kata kepala atau entry utama didaftarkan dalam urutan alfabetis. Yang kedua, semua kata kepala dicetak dengan huruf tebal. Yang ketiga, kata majemuk didaftarkan secara alfabetis menurut kata yang pertama. Yang keempat, kata kepala yang bersifat biografis didaftarkan berdasarkan nama tertentu. Misalnya, tarigan. Aman diikuti oleh tarigan Benyamin dan tarigan Charles. Yang kelima, setiap varian ejaan mempunyai kata kepala sendiri dalam susunan alfabetis. Misalnya, makin dan mangkin. Yang kedua, ubah dan obah. Yang keenam, kata kepala utama dapat berupa kata tunggal, kata majemuk, nama diri, frase, singkatan, prefik, sufik, atau akar kata. Yang ketujuh, kata-kata kepala utama yang ejaannya sama tetapi maknanya atau asal-usulnya berbeda dimasukkan secara terpisah dan ditandai dengan angka-angka yang ditulis di atas. Contoh, bisa kawan-kawan lihat ya di PPT-nya, ada angka 1 di atas, ada angka 2 di atas. Atau bisa juga ditandai dengan angka Romawi. Bisa dilihat contohnya di PPT
Yang kedelapan, kata kepala dibagi atas suku kata dengan cara membubuhi titik-titik. Suku kata yang mendapatkan tekanan ditandai dengan tanda aksen tanda petik 1 yang menggantikan titik suku kata. Kata kepala yang berasal dari bahasa asing diberi tanda singkatan huruf kapital. Misalnya, au naturel dalam kurung FR, tanda singkatan huruf kapital. Ada juga tauge C, kecambah kacang hijau. Taocang C, kucir. Taocang C, nama makanan yang dibuat dari kedelai putih dengan garam. Dalam contoh FR mengacu pada French dan C mengacu pada Cina. Setiap halaman kamus berisi 2 kata pembimbing pada sudut atas, kanan dan kiri yang menyatukan entry pertama dan entry terakhir pada halaman tersebut. Contoh, puasa atau pugar, halamannya 771. Rapi dan rasa, halamannya 802. Dan selanjutnya. Hal tersebut meski kita ketahui karena entry atau kata kepala berfungsi sebagai kata atau frasa dalam kamus beserta penjelasannya, maka maknanya dengan tambahan penjelasan berupa kelas kata, lafal, etimologi, contoh pemakaian, dan sebagainya. Mungkin orang yang awam dan baru pertama kali membaca kamus pun akan mengetahui dan paham dalam membaca kata kepala itu sendiri atau entry. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika pembaca mampu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan entry dan kata kepala, dengan mengetahui singkatan kata dan juga yang lainnya yang dijelaskan dalam entry dan kata kepala. Nah, selanjutnya ada jenis kata. Jenis kata apabila kata yang sama dapat dipakai sebagai lebih dari satu jenis kata, maka kamus akan mendaftarkan setiap batasan secara alfabetis. Disinilah pentingnya pengetahuan mengenai jenis-jenis kata dan ciri-ciri dari setiap jenis kata. Dalam contoh di atas perlu diketahui oleh kawan-kawan semua, KB sama dengan kata benda, KKT sama dengan kata kerja transitif, KKI kata kerja intransitif, dan KS sama dengan kata sifat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Resna, NPM 1850365 dari Universitas Pasundan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan bahasan mengenai sinonim. Sinonim seringkali kamus tidak memberi bantuan kepada para siswa karena batasan suatu kata lebih sukar dari kata itu sendiri. Untuk mengatasi hal itu, kamus memberikan sinonim dan antonim kata tersebut. Untuk maksud para siswa atau mahasiswa, perlu diberi bimbingan dan pengetahuan sekadarnya dalam bidang denotasi atau arti kalamiah dan konotasi atau arti emosional, agar mereka dapat membedakan satu sinonim dengan yang lainnya. Selanjutnya ada tingkatan pemakaian kata. Sebuah kata dapat diterima dalam satu situasi, tetapi tidak dapat diterima dalam situasi lain. Contohnya, kata enggak atau enggak tidak umum dipakai dalam tulisan dan pembicaraan resmi. Oleh karena itu, dalam kamus kata itu diberi label ciri sebagai bahasa percakapan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Purwadarminta, misalnya terdapat beberapa tingkatan pemakaian kata, di antara lain ada bahasa kasar yang disingkat sebagai BK, ada bahasa percakapan yang disingkat sebagai BP, dan ada bahasa dalam yang disingkat sebagai BD.
Kemudian ada catatan pemakaian kata. Catatan mengenai pemakaian kata dalam kamus sangat menolong bagi keterampilan berbahasa siswa atau mahasiswa sebagai tambahan untuk memberikan standar-standar bagi pemakaian kata-kata secara gramatis. Catatan-catatan pemakaian kata dapat menolong para siswa atau mahasiswa dalam ejaan-ejaan varian. Catatan itu dapat memberi informasi bahwa data atau informasi adalah jamak kata datum atau sebutir informasi. Sebagai contoh adalah pemakaian kata kepala atau entry perlu atau setelah dibubuhi me, kan, atau dikan. Contohnya, mereka lebih memerlukan pakaian daripada makanan. Dan contoh kedua, jangankan memerlukan orang lain, anaknya sendiri tidak dipikirkannya. Materi selanjutnya ada kata batasan. Salah satu dari sumber-sumber terbesar perkembangan kosakata tidak terletak pada upaya mempelajari kata-kata baru seperti yang dilakukan dalam mempelajari makna-makna lainnya bagi kata yang telah kita ketahui. Para siswa atau mahasiswa harus dibimbing agar dapat menemukan kata atau kata-kata kunci yang dapat dipergunakan sebagai pembimbing untuk memahami definisi. Contohnya, kata batasan peta yang artinya gambar yang menunjukkan ciri-ciri permukaan bumi. Dan yang kedua ada Indonesia, artinya negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil. Selanjutnya ada derivasi. Derivasi kata-kata adalah pernyataan mengenai bagaimana cara kata-kata baru dibentuk dari kata-kata lama dengan penggunaan prefiks, sufiks, kata majemuk, dan sebagainya. Sebagai contoh, kata wira swasta. Wira artinya berani, ditambah swa yang artinya sendiri, dan ditambah sta yang artinya berdiri. Dan yang terakhir, ada kata dan frase asing. Frase, banyak kata kepala mendaftarkan makna-makna khusus yang terkandung pada pemakaian kata-kata. Kata kepala misalnya mengandung berbagai makna tergantung pada frase tempatnya berada. Dan frase asing, pengaruh bahasa asing memang ada dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Selama kata dalam bahasa kita berasal dari berbagai bahasa asing, maka dapat dikatakan bahwa ada geografi kata-kata. Contoh frase asing dalam berbagai kategori. Nah, dalam kategori makanan ada kata bakmi yang asalnya dari Cina, kemudian ada kata bistik yang kata serapan dari Belanda, dan makaroni kata serapan dari bahasa Italia. Selanjutnya ada seni tari, balet berasal dari kata serapan bahasa Italia, hula-hula dari bahasa Hawaii, dan cha-cha dari bahasa Kuba. Dan kata serapan dari bahasa Prancis ada cliché yang artinya essay, ates yang artinya amplop, dan ada elite yang artinya naif. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.